أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum tema khutbah saya angkat bersama-sama di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, izinkanlah saya sebagai khatib pada siang hari ini berwasiat kepada diri saya pribadi dan pada umumnya seluruh jamaah salat Jumat di Masjid Ar-Raudhah ini untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah hidup kita akan bahagia, beruntung, selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Dan tak lupa marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salah satunya yaitu anugerah terbesar, nikmat bisa bersujud, beribadah kepada Allah
dengan melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di Masjid Ar-Raudhah ini. Masyarul muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang fadilah dari istighfar. Salah satunya semuanya terekam jelas dan tersimpan rapi dalam sejarah umat Islam, di mana salah satu kisah bisa kita dapati dalam kitab atau tafsir Al-Marawi, yaitu salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Ketika itu Syekh Hasan Al-Basri yang dari ulama tabi'in didatangi oleh 3 orang yang mempunyai persoalan yang berbeda-beda. Ketiga orang tersebut datang dan menyampaikan masalahnya kepada Syekh Hasan Al-Basri. Orang yang pertama menyampaikan, "Wahai Syekh, saya sudah lama hidup di dunia, tapi masih dalam keadaan fakir. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh?" Syekh Hasan Al-Basri dengan tegas menjawab, "Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih." Lalu orang yang kedua juga menyampaikan masalahnya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, di kampung kami sedang dilanda hama, kekeringan, dan paceklik yang berkepanjangan. Apa yang harus kami lakukan, wahai Syekh?" Syekh Hasan Al-Basri dengan tegas juga menjawab, "Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih." Lalu orang yang terakhir juga menyampaikan masalahnya atau problemnya kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Wahai Syekh, saya sudah lama hidup, sudah lama menikah, tapi masih belum dikaruniai oleh Allah seorang putra. Apa yang harus saya lakukan, wahai Syekh?" Syekh Hasan Al-Basri juga menjawab, "Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih." Lalu ketiga orang tersebut saling memandang seraya tidak percaya dengan jawaban dari Syekh Hasan Al-Basri. Dan salah satu dari orang tersebut, 3 orang tersebut kembali menanyakan, "Wahai Syekh, persoalan kami berbeda-beda, tapi jawaban Syekh Hasan Al-Basri tetap sama, yaitu berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu mendengar pertanyaan dari 3 orang yang tidak puas dengan jawaban Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Itu bukan solusi atau jalan keluar dariku, tapi itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا." Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian semua, dan juga Allah akan memberikan banyak harta, banyak anak kepada kalian, dan juga akan menjadikan sungai-sungai sebagai perairan bagi ladang-ladangmu, dan menjadikan ladang-ladangmu subur. Begitu indahnya, begitu mulianya ketika lisan kita tiada pernah bosan, tiada pernah lelah untuk selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita jadikan syiar atau untaikan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, baik itu di sekolah,
di tempat kerja kita, di masjid, di musola, di rumah, dimanapun kita berada, kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan untuk itu marilah kita gunakan masa penantian di kehidupan dunia fana ini untuk selalu membaca istighfar kepada Allah. Dan mari kita buka lembaran-lembaran kehidupan kita di setiap kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Salah satunya yaitu terus memohon ampunan kepada Allah dimanapun kita berada. Insya Allah derajat kemuliaan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Zikir istighfar merupakan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga berfaedah sebagai doa yang mustajabah. Agar zikir istighfar kita berfaedah sebagai doa yang mustajabah, ia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang pertama, agar zikir istighfar kita berfaedah sebagai doa yang mustajabah, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala doa-doa kita. Yang pertama, zikir istighfar kita harus berbalik takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah, salah satunya yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan kita lakukan semua perintah-perintah Allah dan juga kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah sendiri berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari seorang hambanya yang bertakwa kepadanya. Untuk itu, di sisa umur kita ini marilah kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, agar zikir istighfar kita berfaedah sebagai doa yang mustajabah, kita tinggalkan makan dan minuman yang haram. Kita konsumsi makan dan minuman yang halal bagi diri kita dan keluarga kita. Kenapa harus kita tinggalkan makanan dan minuman yang haram? Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makan dan minuman yang haram itu menjadi penghalang seorang doa hamba Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita konsumsi yang halal, kita tinggalkan yang haram. Dan yang terakhir, agar doa istighfar kita berfaedah sebagai doa yang mustajabah, kita tanamkan keyakinan dalam qalbu kita, dalam hati kita, bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan pesan mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah seraya doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahim. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan dari seorang hamba Allah yang di dalam hatinya penuh dengan ketidakyakinan, penuh dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tanamkan mulai dari hari ini dan seterusnya, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini, semoga langkah kita dimudahkan oleh Allah dan segala urusan kita
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hadara. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين ولا يخذلنا والمسلمين وقنا وإياكم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وإلى الشر أبدنا ويقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله